ini. Hari ini kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan di dalam Advent minggu ketiga, yaitu tentang penantian kedatangan Allah yang kedua, kedatangan Kristus yang kedua. Mari kita mempersiapkan hati mendengar firman, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur rahmat kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, anugerahmu yang begitu limpah di dalam kehidupan kami. Tak kalah di dalam seluruh perjalanan kami, nafas hidup yang Tuhan sediakan, penyertaan yang Tuhan pimpin, kami tidak menjadi orang-orang celaka, kami tidak menjadi orang-orang binasa, tapi limpahnya anugerahmu, kebenaran firmanmu yang memimpin kami sehingga kami tidak tergelincir untuk binasa dalam dosa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan limpah anugerahmu Engkau berikan sekali lagi kepada kami pada pagi hari ini. Engkau kumpulkan kami beribadah, Engkau perkenankan kami datang menghadap kepada kekudusan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk rahmat-Mu. Kami yang hina ini telah Kau perlayakan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami yang terbatas ini Engkau layakkan berseru kepadamu di dalam syafaat yang kami serukan. Dan kami yang begitu lemah ini Kau berikan limpah firman-Mu pada saat ini. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan firman. Kami serahkan setiap kami yang mendengarkan. Oh Tuhan beranugerahlah, oh Tuhan berbelas kasihilah, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Buka hati dan pikiran kami untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam kebenaran-Mu, mengerti isi hati-Mu, dan dipimpin oleh firman-Mu dalam seluruh hidup kami. Nyatakan firman-Mu pada pagi hari ini, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dua bagian firman Tuhan di dalam masa minggu Advent yang ketiga. Di dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua, kita membaca kitab Roma dan kitab Yakobus. Yang pertama saya membacakan buat kita semua Roma pasal 1 dari ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Roma 1, salam pembuka Paulus menjadi berita Natal dari kitab Roma untuk kita, lalu nanti kita membaca bergantian dari kitab Yakobus pasal 5. Demikian firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita membaca dari kitab Yakobus pasal 5, kita membaca bergantian dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Satu perikop tentang bersabar dalam penderitaan di dalam penantian akan kedatangan Kristus. Yakobus pasal 5 dari ayat 7 hingga yang ke-11. Kita membaca bergantian, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga. Sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Yakub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Advent minggu pertama yang 2 minggu lalu saya sudah menceritakan tentang konsep Advent secara teologis di dalam sejarah gereja. Minggu-minggu Advent di dalam memasuki hari Natal dipersiapkanlah minggu Advent bukan sebagai tujuannya mempersiapkan kita untuk acara Natal,
Tapi Minggu Advent justru dipakai gereja di dalam sejarah gereja untuk mempersiapkan umat kepada kedatangan Kristus yang kedua. Dengan keteguhan hati berdasarkan kedatangan yang pertama yang sudah menjamin mendapatkan keselamatan, maka kita dipersiapkan kepada kedatangan Kristus yang kedua. Ini tujuan secara teologis dari Minggu Advent diadakan di dalam sejarah gereja. Maka khotbah-khotbah Advent di dalam liturgi gereja memberikan gambaran tentang penghakiman. Karena second coming itu bicara tentang penghakiman. Yang memang bertujuan untuk mengajak jemaat untuk bercermin, untuk mengevaluasi diri, untuk menyadari bagaimana kesiapan kita di datangan Kristus. Di dalam eskatologi kita memang mengerti ada dua konsep eskatologi di dalam kita sebagai orang Kristen. Eskatologi pribadi dan eskatologi universal. Eskatologi pribadi bahwa kita mati terlebih dahulu dan setelah kita mati roh kita terangkat untuk bertemu dengan Kristus. Dan sedangkan nanti dalam eskatologi akhir Kristus datang kedua kali untuk menghakimi. Jadi kalaupun kita mengatakan, nggak tahu kapan eskatologi akhir itu datang, Kristus datang. Tapi jangan lupa setiap kita nggak tahu kapan. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin masih berapa tahun. Tapi kita sadar, kita dalam kesadaran persiapan eskatologi. Di dalam penghakiman Allah akan tiba kepada kita. Maka dalam hal ini minggu-minggu Advent menjadi minggu-minggu cermin untuk kita bercermin mengevaluasi diri kita. Bagaimana kita bersiap di dalam kedatangan Kristus yang kedua. Ini tujuannya Advent diadakan. Maka di dalam minggu Advent ketiga pada hari ini jemaat sekalian, saudara-saudara sekalian, kita sama-sama boleh diajak untuk membaca renungan firman Tuhan dari kitab Roma dan kitab Yakobus. Untuk mempersiapkan diri kita sekali lagi kepada kedatangan itu. Untuk membawa kita kepada kesadaran momen-momen penantian yang secara mindset mungkin itu nggak ada dalam pikiran kita. Ya oke lah, saya jadi Kristen ya, saya melayani. Tapi Tuhan mau ditanamkan di dalam kesadaran ke hati kita, di dalam kesadaran apa kita menjalankan seluruh kehidupan kita, yaitu di dalam kesadaran sambil penantian akan kedatangan Kristus. Tentu karena di dalam masa penantian itu ada kesadaran penantian akan kedatangan penghakiman Allah. Bukan hanya sekedar dia datang, tapi kesadaran akan penghakiman Allah. Maka memang Alkitab membawa kita kepada kebangunan kesadaran untuk bersikap gentar. Jangan salah mengerti, momen pemberitaan Advent tentang akhir zaman, penghakiman bukan membuat kita guilt tripping. Takut ini, takut itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Bukan itu agendanya. Tapi kesadaran kegentaran bahwa kesucian Allah akan datang. Tuntutan murka Allah akan datang. Bukan dengan rasa teror takut, tapi kesadaran kegentaran betapa sucinya penghakiman Allah. Maka kita tidak bisa sembarangan hidup, kita tidak menjadi orang yang ikut sama dengan dunia hidup. Ini undangan untuk kita gereja hidupi. Sekaligus bukan menjadi satu tindakan pasif untuk tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tapi kesadaran penghakiman akan Allah akan datang, maka kita bergerak aktif untuk menjadi shalom bagi dunia. Nah, yang di satu sisi inilah tujuan berita dari Advent. Murka Allah, penghakiman Allah membawa kita kepada hati yang gentar. Tapi sekaligus juga membawa kita kepada kesadaran akan sukacita. Nah, dua ini secara paradoks menjadi berita dari Advent. Ada kegentaran yang Tuhan mau tertanam dalam hati kita, ada sukacita yang Tuhan mau ditanamkan dalam hati kita. Sebagaimana di dalam pola kedatangan Yesus yang pertama. Jadi di dalam kita menanti kedatangan yang kedua, pada 2000 tahun yang lalu, baik umat Tuhan, baik ada nabi yang Tuhan masih berikan di situ, juga punya kesadaran penantian yang seperti ini. Ambil contoh ya, di dalam pola kegentaran menanti kedatangan Yesus yang pertama 2000 tahun yang lalu. Misalnya yaitu Yohanes Pembaptis. Kita melihat bagaimana dia lahir mendahului Sang Mesias. Dia adalah nabi terakhir dan nabi terbesar mewakili seluruh perjanjian lama. Dari mulai Musa menuliskan sampai kepada kitab Tawarik, kitab Maleaki dituliskan. Lalu 400 tahun masa silent sampai akhirnya nabi terakhir muncul yaitu Yohanes mewakili seluruh perjanjian lama.
yang menariknya sekaligus dia menjadi momen transisi. Dia mewakili seluruh perjanjian lama, tapi dia jugalah menjadi orang pertama yang mulai start untuk zaman kerajaan Allah tiba. Zaman perjanjian lama, zaman perjanjian, penantian akan kehadiran kerajaan Allah. Zaman perjanjian baru dimulai dari Yohanes mempersiapkan jalan bagi umat Tuhan menyambut kedatangan Mesias. Maka kehadiran kerajaan Allah dimulai dari orang pertama, Yohanes mempersiapkan jalan. Maka di dalam kesadaran tension seperti ini, menanti kedatangan Sang Mesias, mengakhiri janji dengan penggenapan dari perjanjian lama digenapi, maka Yohanes Pembaptis berdiri untuk mempersiapkan orang-orang akan kedatangan Sang Mesias. Apa yang dilakukannya, saudara? Apa yang diberitakan Yohanes Pembaptis? Menarik ya, keempat kitab Injil sangat concern tentang Yohanes Pembaptis. Apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis? Ia menyerukan, ia meneriakkan seruan pertobatan. Sebab apa? Penghakiman Allah sudah dekat. Lihat ya, beritanya Yohanes, berita mau datangnya Kristus, berita Natal. Tapi dengan cara apa? Yesus lahir untuk penghakiman Allah sudah dekat. Loh, di mana penghakimannya? Lahir anak domba dan segala macam. Justru inilah yang namanya menjadi satu berita yang radikal. Penghakiman di dalam kedatangan pertama, yaitu dengan cara Sang Kristus yang harus lahir untuk seluruh murka Allah atas dosa manusia ditimpakan kepada dia. Nah, kesadaran ini yang diteriakkan oleh Yohanes untuk semua orang bertobat. Lalu dia mengatakan bahwa waktunya telah digenapi, hari Tuhan segera tiba, Mesias akan segera datang sekarang juga. Maka di dalam Matius pasal 3 ayat 10, ayat yang begitu terkenal itu, Yohanes mengatakan, sebab kapak sudah tersedia pada akar pohon, siapa yang akan ditebang? Ini yang menjadi teriakan di dalam kedatangan yang pertama. Itu sebab menjadi satu kegentaran. Maka mereka berespon dengan buru-buru mau dibaptiskan. Mereka mau menyadari bahwa penghakiman Allah bukan suatu hal yang dapat dihindari. Penghakiman Allah bukan suatu hal yang dapat bisa dibeli untuk dibayar, untuk bisa lolos daripadanya. Tapi penghakiman Allah, murka Allah adalah suatu hal yang sangat serius. Maka mereka menerima teriakan Yohanes. Dan ketika Sang Mesias datang, mereka ikut. Tetapi sekaligus juga saudara sekalian, di dalam kedatangan yang pertama itu, di satu sisi ada kegentaran, ada satu kesadaran akan murka Allah yang begitu serius. Tapi di sisi lain ada sukacita, sebagaimana pola yang dialami orang-orang yang menantikan kedatangan Mesias itu. Apa sukacitanya? Diwakililah itu dari orang-orang yang pertama kali menerima berita Natal. Bagaimana para gembala menerima sukacita, bagaimana orang Majus menerima sukacita, atau deskripsi cerita yang paling panjang, bagaimana Simeon dan Hana, dua orang tua yang mewakili seluruh umat Tuhan perjanjian lama, yang sampai masa tuanya menantikan Sang Mesias datang. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Penantian hari tua itu dipenuhi dengan datangnya sukacita. Dipenuhi dengan kesadaran keselamatan memenuhi mereka. Nah, undangan yang sama di dalam cara kita mempersiapkan diri dalam kedatangan Kristus yang kedua, di dalam minggu Advent ini. Maka bagi kita sekarang, penantian akan kedatangan kedua Yesus Kristus membawa penghakiman bukanlah menjadi ancaman buat kita. Di satu sisi kita gentar dan kita tahu, orang-orang di luar sana akan binasa dalam kedegilan hati mereka. Melawan Tuhan. Di satu sisi itu kita tidak bisa diam. Kita mau mengkabarkan Injil. Tapi di tengah-tengah pelayanan kita melihat orang-orang dunia, mereka enggak sadar. Kita yang sadar, maka kita yang melayani tapi kita yang menderita. Kita yang tertolak, kita yang dibenci. Ya memang itu panggilannya saudara, memang itu panggilannya. Dan di tengah-tengah rasa kesedihan itu, apa yang dikatakan Tuhan? Kita dihadapkan kepada sukacita. Apa itu sukacitanya? Sebab dia bukan hanya lahir 2000 tahun yang lalu, dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Dia lahir memenuhi kita. Sebab kita menerima keselamatan dan dengan kedatangannya yang kedua itu kita menerima puncak dari seluruh keselamatan itu.
kita akan bertemu muka dengan Dia, kita akan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, ini yang Tuhan mau dipenuhi dalam hati kita, sehingga dengan kesadaran inilah kita menjalankan seluruh kehidupan kita. Kesadaran berjaga-jaga akan penghakiman Allah, kesadaran untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah zaman yang berdosa, untuk membawa mereka akan kesadaran kehadiran penghakiman Allah, dan sukacita penantian akan kedatangan Kristus, sehingga kita tidak menjadi sembarangan hidup. Pola ini ulang-ulang dalam seluruh Alkitab. Pola yang dialami oleh Nuh waktu membangun bahtera. Di satu pihak dia hancur hati, dia tidak mau orang binasa. Tapi di satu pihak lagi ada sukacita, dia tahu ada keselamatan yang disediakan Allah baginya. Nah, hal ini yang mau kita hidupi, sehingga kehidupan kita itu tidak menjadi hidup yang sembarangan. Tapi kembali di dalam berita kita pada hari ini, dari intro kita masuk ke dalam isinya. Karena itu saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi sukacita yang Tuhan mau kita miliki di dalam kesadaran penantian akan Kristus datang? Apa yang menjadi kekuatan kita, menjadi pengharapan kita sambil menantikan eskatologi itu tiba? Maka kembali seperti pola di dalam kedatangan Kristus yang pertama, berita sukacita yang Tuhan sediakan bagi mereka sekarang juga diberikan kepada kita di dalam penantian akan kedatangannya yang kedua. Maka untuk kita teguh, untuk hidup kita menjadi benar, pandanglah kepada firman dari yang hidup yang telah datang itu dalam kedatangan yang pertama. Maka berjaga untuk kedatangan yang kedua, melihat kepada kedatangan yang pertama. Maka kita melihat berita Natal bukan sebagai satu euforia hura-hura, tapi sebagai pegangan, pengharapan, janji yang meneguhkan hati kita menanti kedatangan yang kedua. Nah, khusus hari ini kita melihat kepada janji dari berita Natal dari kitab Roma, dan kita melihat peringatan akan kehidupan kita dalam menanti kedatangan yang kedua dari kitab Yakobus. Sekarang kita melihat sukacitanya, apa yang dikasih tahu Alkitab menjadi dasar untuk kita bersukacita di dalam masa penantian itu. Mari kita melihat berita Natal dari kitab Roma yang tadi kita baca. Menarik sekali, ada hal yang unik. Biasanya kita dengar kalau berita Natal ya berita naratif dari keempat kitab Injil lah, khususnya 3 Injil sinoptik. Ada berita Natal dari pengalamannya gembala, pengalamannya orang Majus, pengalamannya Maria dan seterusnya. Tapi di dalam kitab Roma, apa yang kita lihat? Tidak ada pembacaan demikian, tidak ada list dari narasi orang-orang yang mengalami momen Natal seperti 3 Injil sinoptik. Di dalam ayat yang kita baca tadi dari kitab Roma, tidak ada kisah, tidak ada yang menceritakan tentang kelahiran Yesus, pengalaman Maria, malaikat datang, gak ada. Yang menggambarkan suasana Natal, gak ada kan ya? Ya kalau misalnya kalau kita konteks sekarang lah ya, gereja mau mengalami suasana Natal, paling tidak ya ada pernak-perniknya ini. Nah, itu suasana Natal. Tapi Natalnya kitab Roma, suasana Natalnya enggak ada sama sekali. And yet berita Natalnya menjadi penuh untuk kita hidupi. Sudah tahu sih, ini bukan berita yang asing buat kita, tapi untuk kita belajar. Oh, berita Natal perspektif ini sebenarnya saya tahu tuh dari mana? Ini dari kitab Roma ternyata. Oh, berita Natal perspektif ini. Oh, ini dari kitab ini ternyata. Nah, untuk kita belajar lebih kaya, melihat kebenaran yang kita terima itu bukan apa yang dikatakan orang, tapi dari apa yang dikatakan Injil. Kita lihat sekarang ya. Di dalam Roma pasal 1 memberitakan berita Natal dari sudut pandang yang lain yang membuat kita menemukan damai dan sukacita itu makin dikonfirmasi, meneguhkan hati kita. Apa berita Natal yang Paulus beritakan di dalam surat Roma pasal 1? 3 hal yang ditekankan di dalam perspektif Natal dari kitab Roma. Pertama, apa yang dikatakan di situ? Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat 3a tentang anaknya. 2 hal ini menjadi penekanan yang unik dari berita Natalnya Paulus di dalam kitab Roma. Dikatakan berita Natal kitab Roma adalah berita Injil Allah tentang anaknya. Apa maksudnya? Bagi kita rasa ini biasa. Saudara, di dalam pembacaan pada zaman itu kata ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat eksklusif. Bahkan terkesan posesif. Injil Allah, punyanya Allah tentang anaknya.
Konteksnya kalau kita membaca ini dalam konteks baru kita tahu ini kalimat yang sangat amat provokatif. Pada zaman itu kitab Roma lagi kepada umat di Roma lagi di tengah-tengah pemerintahan pusat pemerintahan kerajaan Roma. Bapak Ibu sekalian, kata evangelion, kata Injil di dalam orang Roma itu bukan kata yang asing. Itu kata yang common, kabar baik. Evangelion adalah ada raja yang lahir untuk memberikan keselamatan bagi kita. Maka siapa raja yang memberikan garansi keselamatan buat kita? Ya rajanya, ya kaisarnya Roma. Maka barang siapa yang mendapatkan paspor Romawi, dia berwarga negara Romawi, dia sudah mendapatkan keselamatan. Tidak ada yang berani ganggu dia bisa bebas bekerja, menikmati hidup dan segala fasilitas. Dan dia bisa menikmati sukacita. Itulah keselamatan buat mereka. Tapi sekarang Paulus bilang ada Injil yang lain, ada keselamatan yang lain, berarti ada raja yang lain. Dan beritanya apa? Menjadi kalimat yang provokatif. Justru ini Injilnya bukan dari manusia. Ini bukan dari kaisar yang akan ganti mati. Ini Injil versinya Allah loh. Wah, ini provokatif sekali. Dan ini Injil tentang anaknya loh. Berarti raja yang baru sudah datang. Tidak bisa tidak. Maka kerajaan Roma melihat ini ancaman. Itu sebab orang Kristen teraniaya. Tapi kembali, justru ini kuncinya. Inilah Injil kabar baik yang sejati. Apa itu? Bahwa ini berita bukan dari manusia, bahwa ini dari Allah, bahwa ini agendanya Allah, bahwa ini inisiatifnya Allah, bahwa ini Allah yang kerja, bukan manusia yang kerja. Maka menggambarkan apa kalimat Paulus mengatakan bahwa Injilnya Allah tentang anak Allah. Ini menggambarkan kasih yang sempurna, anugerah yang penuh, yang diinisiatifkan oleh Allah, yang diberikan kepada manusia. Ini pengharapan besar saudara, ini pengharapan besar. Semua konsep Injil dunia, seluruh konsep agama dunia, semua adalah pengharapan yang dimulai dari usaha manusia. Tapi sekarang satu-satunya kali berita yang sangat eksklusif dan provokatif ini diberikan. Bukan kamu. Tapi Allah yang memberikan beritanya. Allah yang inisiatif dengan memberikan anaknya. Supaya penuhlah itu di dalam hidupmu. Maka ini menggambarkan kasih yang sempurna, anugerah yang penuh untuk Allah sendiri inisiatif memberikan anaknya bagi kita. Inilah kabar baik yang sempurna yang diberikan Allah sendiri kepada kita. Ini jadi pengharapannya, ini menjadi kekuatannya. Kalau berita sebesar ini saja sudah diberikan Allah kepadamu, apa yang menjadi kekhawatiranmu? Kalau jaminan yang sebesar ini, eksklusivitas berita seperti ini diberikan kepada kamu, bukan diberikan kepada orang yang karena punya satu kredit tertentu, tapi by grace, maka ini jadi sukacita kita hidup di tengah-tengah dunia. Ini bukan buatan manusia, ini bukan berita utopia, ini bukan berita bius candu seperti agama yang di dalam filosofinya Karl Marx menilai agama. Ini bukan dongeng isapan jempol. Ini bukan Injil kemakmuran. Tawaran Injil Injil kerajaan Roma adalah Injil kemakmuran. Siapa yang dapat paspor Romawi dapat kemakmuran. Tawaran Injil Yudas menggantikan kaisar Roma dengan Yesus, tapi dengan prinsip yang sama. Oke, buang kaisar Romanya, ganti jadi Yesus, tapi dengan prinsip yang sama. Siapa yang percaya Yesus dapat kaya. Itu Injil semangatnya Yudas yang binasa. Sekarang bukankah ini yang menjadi tangisan kita? Bahwa gereja telah menggantikan berita esensi dari Natal kepada konsep yang seperti ini. Saudara, kita melihat berita-berita Natal murahan seperti ini terus digadang oleh dunia. Bagaimana kita tidak bersedih? Bagaimana kita bisa berdiam? Tidak apa-apalah, keluarga saya sudah Kristen. Saya tidak bilang bahwa orang harus di GRI, tidak. Yang saya bilang adalah mari kita berdoa bersama. Adakah kita mengetahui keluarga-keluarga kita yang sepertinya Kristen and yet bukan Kristen? Ini yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, di dalam penghakiman.
orang-orang yang suam kuku. Lebih berbahaya, dimuntahkan oleh Tuhan. Kalau kamu mau dingin, dingin sekalian. Kalau kamu mau panas, panas sekalian. Tapi orang-orang yang setengah-setengah seperti Kristen, wilayah abu-abu, justru menjadi orang yang lebih susah untuk bertobat. Karena sangkanya dia mengenal Kristus, sangkanya dia percaya kepada berita pengharapan Natal menurut Alkitab, tapi hatinya jauh dari kebenaran. Karena yang diterimanya adalah Injil Kerajaan Roma, Injil Yudas yang binasa. Tapi Injil Allah tentang anak Allah bukan jalan agama, bukan jalan dari usaha manusia mencari Allah, bukan inisiatif manusia, bukan jalan dari bawah ke atas, tapi jalan dari inisiatif Allah yang mencari manusia. Inilah beda dari berita Natal. Inilah kualitas dan sukacita yang dijaminkan Allah kepada kita dalam berita Natal yang diberikannya. Bukan dari pengharapan kosong manusia yang sedang mencari jalan, menciptakan jalan, merekayasa jalan menurut ide dari pikirannya yang sudah rusak dalam dosa. Melainkan berita dari Allah, Allah sang pemilik kebenaran, sang pemilik kabar, justru dia yang datang memberikan kabar itu dan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Maka kisah Natal yang kita rayakan setiap tahun menjadi kisah datangnya Allah ke dalam dunia, kebenaran Allah dipenuhi di dalam kita. Ini yang dikatakan Petrus di dalam 2 Petrus 1 ayat 16. 2 Petrus 1 ayat 16. Yang kami beritakan bukan berita isapan jempol. Yang kami beritakan bukan dongeng, tapi karya Allah yang turun ke dunia. Maka berita yang kita terima ini, berita terbesar, berita yang teramat besar. Allah memberikan anaknya. Kepada siapa? Kepada engkau dan saya. Saudara, kalau kita memiliki kesadaran seperti ini, bagaimana kita tidak menjadi gentar? Bagaimana kita tidak dipenuhi sukacita? Dia berikan anaknya kepadamu. Kedua, apa yang menjadi versi Natal dari kata Paulus? Dikatakan juga ia telah dijanjikan jauh sebelumnya melalui para nabi dan kitab suci. Berita pertama ini berita eksklusif dari Allah tentang anaknya. Dan yang kedua, ini bukan berita yang kucuk-kucuk baru tiba sekarang. Tapi ini adalah berita yang telah dijanjikan sebelumnya melalui para nabi dalam kitab suci. Ayat 1 dikatakan menjadi ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Maka saudara-saudara sekalian, jemaat sekalian, berita Natal yang kita terima ini bukan berita yang tiba-tiba muncul. Ini bukan satu gagasan baru dari ide oportunis manusia yang melihat peluang. Sekarang itu hal yang kita tertawa, tapi satu hal yang miris. Gereja itu menjadi didirikan dengan oportunisnya pendeta-pendeta pendusta. Co Yesu katanya, co gereja, bisnis hancur, bangun gereja, undang pendeta-pendeta hebat untuk ngomong, nanti kasih persembahannya 10 juta, 20 juta sekali khotbah, enggak apa-apa, tapi perpuluhan jemaat untuk kantong saya. Celakalah manusia, bukan ini Injil. Saudara-saudara sekalian, itu orang-orang oportunis yang melihat peluang. Tapi berita Injil yang sejati adalah berita bukan suatu hal yang asal-asalan, tapi berita yang tidak diduga-duga, yang telah direncanakan Allah ribuan tahun dan tergenapi di dalam kedatangan Kristus. Ini adalah ketetapan Allah yang telah dinubuatkan di dalam perjalanan ribuan tahun. Ini berita yang sudah dijanjikan. Maka di dalam prosesnya Tuhan sedang mempersiapkan umatnya sampai berita itu tiba nantinya di dalam Kristus. Maka sedemikianlah perjalanan rentetan perjanjian lama yang begitu panjang itu menjadi cara Tuhan mempersiapkan umat untuk kedatangan Sang Mesias menggenapi janji. Maka dari situ kita melihat setting kedatangan Kristus ketika kita membaca kitab Matius adalah setting yang sudah dijalankan ribuan tahun. Terlalu serius caranya Tuhan, terlalu ajaib caranya Tuhan. Betapa seriusnya Allah mempersiapkan Natal tiba. Maka prinsip yang sama kalau kita sadari di dalam Kristus sudah datang dan sekarang kita sudah diselamatkan. Betapa seriusnya Allah mempersiapkan kedatangan second coming.
Bagaimana kita yang sudah di dalam berita itu, yang sudah penuh dalam kerajaan itu, sedang menyongsong kerajaan itu akan datang, and yet kita nggak serius, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kalau kita sudah menjadi bagian dari kerajaan itu, dan kalau kita tahu dalam kedatangan pertama, ribuan tahun perjalanan keseriusan Allah mempersiapkan Natal. Pola yang sama saudara. Di dalam perjalanan sekarang sudah 2000 tahun. Berapa lama kita nggak tahu. Mungkin nanti, mungkin sekarang, mungkin 10 tahun lagi. Tapi kesadaran segera itu ada tidak dalam hati kita. Kita tahu dia serius. Kita tahu itu menjadi satu kesadaran puncak dari murka Allah dan puncak dari kasih Allah. Maka tidak bisa tidak, di dalam sukacita sekaligus kegentaran kita menyongsong kegenapan dari janji itu. Sangat menarik, di dalam berita Natal pertama, mulai dari berita itu diberitakan. Berita Natal pertama kali diberikan kepada siapa? Kepada orang yang baru saja memberontak Allah, baru saja melawan Allah, baru saja mau jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Kepada Adam dan Hawa. Yang seharusnya hari itu dia menerima murka Tuhan. Tapi hari itu dia menerima berita Natal. Bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Kejadian 3 ayat 15 menjadi janji induk Injil. Nah sekarang berita itu dideklarasikan pertama kali kepada Adam dan Hawa. Dan selama perjalanan ribuan tahun perjanjian lama. Berita itu terus dinubuatkan. Lebih dari 300 nubuatan sampai kepada kitab Maleaki. Menjanjikan tentang kedatangan Sang Mesias itu. Terlalu serius persiapannya. Terlalu besar rencananya. Maka ketika Kristus datang, kegenapannya tiba. Karena ini janji Allah. Ketiga, terakhir. Dari apa yang dikatakan di dalam kitab Roma. Maka yang ketiga dikatakan, berita Natal itu melalui kelahiran seorang bayi yang secara daging diperanakkan dari keturunan Daud dan dia lahir ditetapkan untuk menderita dan mati melalui kematian dan kebangkitannya. Ini dua berita yang sangat sulit diterima oleh Judaisme. Kenapa? Beritanya lahir dari bayi keturunan Daud berarti raja. Tapi harus mati dan bangkit. Ini berita macam apa? Antitesis, raja harusnya mulia. Tapi bicara tentang dinyatakan melalui kematian kebangkitannya dari antara orang mati. Sukacitanya di mana? Justru di sini kita melihat saudara-saudara sekalian. Inilah pengharapannya. Bahwa berita Natal yang diberikan Allah adalah berita konsep berita agama radikal yang saya pernah ulang-ulang di sini ya. Injil Allah, karya Allah, Tuhan sendiri yang datang bukan menuntut kita mematikan orang lain, bukan menuntut kita untuk menyiksa-nyiksa diri supaya menyenangkan hati Tuhan diterima oleh Tuhan, tapi dirinya sendiri, menuntut dirinya sendiri untuk datang dan untuk lahir supaya dia mati untuk kita. Terlalu radikal berita ini. Inilah yang disebut dengan berita Immanuel itu. Dia datang berdiam di tengah-tengah kita. The Word become flesh. Saudara sekalian, bagi orang berdosa, bagi dunia yang degil hatinya, ini berita tidak masuk akal. Ini berita kontroversial. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka terus ngotot mau jawab ini tanpa mengerti, tanpa mau tahu apa motifnya. Dia mau logikanya tanpa mau motifnya. Mereka terus bertanya logikanya, bagaimana Allah jadi manusia? Bagaimana mungkin perawan melahirkan anak? Bagaimana mungkin raja lahir di kandang domba? Bagaimana mungkin Tuhan yang mulia menjadi hina? Bagaimana mungkin raja yang begitu mulia lahir di kota yang paling tidak signifikan, desa yang namanya Bethlehem itu. Bagaimana mungkin dia lahir satu-satunya bayi yang dilahirkan ditetapkan untuk mati. Semua orang lahir pasti akan mengalami kematian. Tapi satu-satunya bayi yang lahir memang tujuannya untuk mati. Hanya Kristus. Berita macam apa ini? Berita Natal apa? Di mana sukacitanya di sini? Justru sekali lagi saudara-saudara sekalian, kontroversi ini yang justru membawa kita kepada satu makna. Tidak ada jalan dari bawah ke atas, tidak ada karya yang bisa dilakukan manusia mencapai Allah. Tapi Allah yang datang kepada manusia, memenuhi kita dengan kasih-Nya dan menggenapi keadilan-Nya. Di dalam Kristus yang lahir, justru dengan cara itu dia menunjukkan kepada kita
bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita yang menaklukkan kuasa dosa, memuaskan murka Allah, dan memberikan kita kasih Allah. Semuanya terjadi melalui Kristus lahir ke dunia. Dia datang justru kepada orang-orang yang tidak signifikan seperti kita. Justru kepada orang-orang yang gagal dan yang telah mati dalam dosa ini. Karena itu Dia datang untuk menghidupkan kita. Orang-orang yang telah berdosa dan terlalu kotor ini. Ini sukacitanya. Penutup, melalui berita Natal ini, saudara sekalian, apa yang kita mau renungkan? Kita tarik sekarang ke dalam konsep Advent. Tadi kita bilang Advent adalah menyongsong kedatangan Kristus yang kedua. Tapi di dalam penyongsongan itu tentu ada kesadaran kegentaran murka Allah, tidak main-main. Tapi di dalam hal itu ada jaminan buat kita melalui berita Natal. Saudara, bersukacitalah karena berita eksklusif, bukan dari manusia, bukan dari agenda manusia, tapi berita eksklusif dari Allah tentang anaknya telah diberikan kepadamu. Berita yang telah dijanjikan ribuan tahun itu sudah digenapi dan dijaminkan kepadamu. Dan beritanya melalui cara Dia lahir dan mati untukmu. Apalagi yang kurang? 3 ini menjadi jaminan bagi kita. Sekarang kita masuk ke dalam perenungan di dalam minggu Adventnya. Di dalam minggu Advent ketiga ini, sebagai pengharapan, penantian akan kedatangan Kristus yang kedua, yaitu Kristus yang datang sebagai hakim, yang akan menghakimi setiap kita. Setiap pribadi akan mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya di hadapan murka Allah yang kudus. Maka orang yang hidup dan yang mati, kita semua dibawa kepada tahta penghakiman Allah. Tapi sekaligus kita yang sudah ditebus dibawa sekali lagi untuk melihat, merenungkan kasih-Nya yang begitu besar dari kedatangannya yang pertama menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Kita tahu Dia sudah pernah datang. Ini yang membuat kita kuat. Dan sekarang kita di dalam penantian kedatangan yang kedua itu akan menyadari penghakiman akan tiba akan dosa. Ini yang seharusnya membuat kita sadar. Ngapain kita ikut dunia yang bodoh? Nikmat tapi akan dihakimi Allah. Seneng tapi akan binasa. Maka ketika kita menyadari dengan kesadaran seperti ini akan terus membuat kita sadar. Bukan dengan guilt tripping, tapi kesadaran kekudusan Allah itu memimpin kita, memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Saudara, ini yang menyedihkan. Sekali lagi minta maaf, tapi ulang-ulang untuk kita harus menerima ini. Kenapa mimbar harus terus memberitakan ini? Karena realitanya di dalam keberdosaan kita tidak melatih kerohanian kita. Kitab Ulangan bilang, ulang-ulangi untuk hal ini. Sehingga kita tidak terlalu gampang untuk mengkompromikan diri dengan dosa. Berhenti di dalam anugerah, satu kali selamat tetap selamat. Ini yang susah diterima orang Kristen yang non-reform. Kok enak banget, take it for granted kamu. Lalu apa yang menjadi dasarnya? Di dalam anugerah kesadaran murka Allah tiba, maka saya tidak bisa sembarangan. Maka ini yang harusnya meneguhkan kita untuk bagaimana menyikapi hidup kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri akan kedatangan Kristus. Saudara, ada 3 hal yang menjadi problematika di dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua. Di satu sisi terkadang penantian itu tidak gampang memang. Kenapa? Karena memang menanti itu suatu hal yang paling sulit kan ya. Di dalam Advent pertama kita sudah membahas ini. Menanti untuk suatu hal yang tidak pernah tahu kapan. Tapi di tengah-tengah tidak tahu kapan bukan berarti kita jadi orang bodoh. Alkitab sudah memberikan janji penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang melangkah tidak tahu kemana sampai kapan. Mulai dari Bapak Abraham, ikut Tuhan kemana tidak tahu, dalam berapa lama tidak tahu, tapi dia setia. Di dalam penantian orang menerima berita Natal yang pertama juga demikian. Sekarang kita di dalam penantian itu tidak tahu kapan. Ya susah memang, benar susah. Oh enggak, gampang kok enggak. Kalau 1 jam nanti oke, 2 jam menanti oke, 2 hari menanti oke. Tapi kapan enggak tahu, ini yang susah. Di tengah-tengah itu enggak sedikit juga kita mengalami tantangan. Pergumulan dengan dunia, penderitaan di dalam kesusahan, penyakit dan segala macam, atau penganiayaan dari dunia dan seterusnya. Maka di dalam masa-masa itu enggak sedikit kita mengalami kebimbangan.
kekecewaan karena susahnya berjalan. Sebab dalam masa penantian yang tidak tahu kapan, lalu ada masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan, akhirnya berujung kepada keraguan. Benar gak sih? Saudara, Tuhan juga membuka ini kepada kita. Bahkan Yohanes Pembaptis pun mengalami ini. Hari sebelum dia dipenggal dimatikan, dia utus muridnya untuk tanya Yesus, benarkah engkau? Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Maka teguhlah hati Yohanes untuk hal itu. Ada kegoncangan saudara dalam masa penantian. Yang kedua, Alkitab juga memberikan gambaran di dalam masa penantian di dalam Matius pasal 25 tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Bagaimana kita bersikap? Seharusnya ini menelanjangi cara hidup kita. 5 gadis itu bukan orang yang tidak mau tahu loh. Gadis bodoh itu juga ikut di dalam masa penantian. Jadi jenis yang pertama enggak peduli, enggak ada itu datangan yang kedua, main terus dalam dosa. Tapi gadis yang bodoh adalah orang-orang yang sudah menerima berita ini dan tahu mempelai pria akan datang. Ya wes, ikut, ayo. Tapi mereka tidak sadar apa yang artinya berjaga, apa artinya bersiap. Ya pokoknya datang aja, datang ya siapin lampu. Kapan enggak tahu, ya sudah tunggu aja. Begitu minyak di dalam kandil mereka habis dan mereka tertidur, mereka enggak siap. Dan ketika sang mempelai datang, mereka ditinggalkan saudara, mereka ditinggalkan. Somehow kita berpikir, bukankah keselamatan tidak bisa hilang? Iya, tapi apa tanda keselamatan yang tidak hilang itu dalam hati kita? Menjadi hati yang berjaga, memiliki kesadaran akan keseriusan kekudusan Tuhan. Ini yang dilakukan 5 gadis bijaksana. Mereka terus membawa bukan hanya apinya, tapi minyaknya diisi terus sehingga tidak padam. Kesadaran berjaga-jaga untuk terus menjadi terang di tengah-tengah dunia. Sehingga kita tidak padam ikut gelap bersama dunia. Ini yang namanya undangan Advent. Undangan kesadaran berjaga-jaga di dalam kesadaran kekudusan Tuhan. Atau bahkan saudara yang lebih berat lagi, yang diundang lebih dalam lagi. Oke, saya sudah berjaga-jaga kok Pak. Saya sudah menjadi orang Kristen yang belajar firman kok Pak. Ini udah tahapan ketiganya ya. Tahapan kedua, orang yang tidak peduli, dia binasa. Tahapan kedua, yang berjaga tapi sembarangan. Gak benar-benar sungguh-sungguh mempersiapkan diri berjaga-jaga. Akhirnya menjadi tenggelam dan padam ikut dengan dunia. Tapi tahapan yang ketiga, jenis orang-orang yang melayani saudara, orang yang melayani. Sudah melayani loh. Loh apa lagi Pak? Sudah melayani. Tapi sekali lagi saya bacakan peringatan yang sangat serius dari kitab Yakobus. Saya tertegur dan saya bergumul dengan ayat ini. Di dalam kesadaran saya sepanjang perjalanan mulai saya bertobat dari 2001 saya ikut Tuhan. Sampai akhirnya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan dan di dalam gerakan ini. Saudara, peringatan ini yang kerap kali kita gagal. Tapi Tuhan ternyata tidak sembarangan. Grade 1, grade 2 tadi sudah lewat. Tapi yang ketiga ini, Tuhan memberikan peringatan yang sangat amat serius. Apa yang dikatakan di dalam kitab Yakobus. Saya bacakan buat kita sekali lagi. Dari ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Karena itu saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ini bukan orang yang tidak mau tahu. Ini bukan orang yang akhirnya tidak berjaga-jaga. Ini orang yang sudah berjaga-jaga. Ini orang yang sudah melayani. Tetapi di antara mereka yang sudah sadar akan kedatangan Kristus, mereka tidak menjadi hancur karena dunia. Mereka tidak menjadi ikut arus dunia menjadi gelap. Tapi di antara mereka, orang-orang yang menyadari akan menanti kedatangan Kristus, justru saling bersungut-sungut dan saling berbantah-bantahan. Mereka justru saling mempersalahkan. Maka dikatakan jangan, supaya kamu jangan ikut dihukum. Maka ini yang dikatakan Tuhan, penghakiman Tuhan bukan dimulai kepada orang luar, penghakiman Tuhan dimulai dari gereja Tuhan. Bagaimana kita di dalam gereja?
Saudara, kita harus memperhatikan di dalam pelayanan. Saya juga sebagai hamba Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan, khususnya terlebih lagi tuntutan ini diberikan kepada kami. Saudara, mari kita belajar untuk mengerti bagaimana bersikap melayani sebagai saudara di dalam Kristus. Ketika kita mengerti prinsip pelayanan berjaga-jaga akan kedatangan Allah, maka kita tahu yang paling utama yang akan dihancurkan si iblis karena dia tahu akan kedatangan Sang Kristus di dalam kedatangan kedua. Agendanya iblis bukan hancurin dunia, saudara. Agenda iblis adalah hancurkan gereja, hancurkan rumah tangga. Dan seluruh sejarah sudah mendapatkan ini, melihat ini. Salah satu buku yang paling menarik, saya sangat menyarankan, walaupun saya harus jujur bilang ini buku yang susah. David F. Wells dalam 3 triloginya tentang Allah di lahan terbengkalai. Kalimatnya sangat spekulatif, bicara tentang realitas dunia yang lari dari kebenaran. Maka siasat si iblis terbesar di dalam kesadaran akan kedatangan Kristus yang kedua, hancurkan rumah tangga Kristen, hancurkan gereja. Mulai dari apa? Bukan dengan penganiayaan, tapi self-defeating, hancur dari dalam. Karena apa? Ego. Karena apa? Cara interest yang berbeda-beda. Saudara, di dalam minggu-minggu 9 bulan kita belajar, kita bicara tentang salah satu aspek dari gereja, yaitu karunia. Karunia setiap orang pasti beda-beda. Justru di dalam karunia yang berbeda-beda, sudut pandangnya akan beda-beda, maka itu menghasilkan atau berdampak potensi konflik. Memang karena interestnya beda-beda. Yang satu penginjilan harus, yang satu pengembalaan harus. Lalu bagaimana? 2 ini saja sudah bentur. Yang satu pikir tentang administrasi gereja, yang satu pikir tentang keuangan gereja, yang satu pikir tentang dekorasi gereja dan segala macam. Ini aja sudah bisa saling bentur. Semua berbeda-beda. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, peringatan Alkitab bukan kepada orang yang tidak berjaga-jaga, bukan hanya kepada sekedar menjadi jemaat, tapi kepada kita yang melayani Tuhan, yang bertumbuh dalam firman. Dikatakan, janganlah kamu saling bersungut-sungut dan janganlah saling mempersalahkan. Saudara harus perhatikan, di dalam gereja kita harus memperhatikan, bedakan antara mana kelemahan saudaramu, mana kejahatan saudaramu. Alkitab mengatakan, hajar kejahatan. Tapi Alkitab mengatakan, bertekunlah menangisi dalam air mata akan kelemahan. Bedakan saudara sekalian, ada jemaat, ada di dalam pelayanan kita satu sama lain, masing-masing punya kelemahannya. Tapi jika engkau bersungut-sungut dengan kelemahan saudaramu, maka engkau yang akan menerima penghakiman Allah. Karena sungut-sungutmu sendiri adalah engkau sudah mengambil fungsi Allah menghakimi saudaramu. Ini peringatan Advent. Ini peringatan damai Natal itu. Bagaimana di dalam kedatangan yang pertama, Dia datang untuk mengampuni kita di dalam segala kelemahan kita. Tapi bagaimana kedatangan yang kedua, Dia yang mempunyai penghakiman, bukan kita. Maka kita yang seharusnya satu tubuh berjaga-jaga. Saat satu bagian tubuh kita lemah, entah karena sesuatu hal. Let's say misalnya, kita lagi naik motor ataupun kecelakaan, tangan kita keseleo, itu namanya kelemahan. Gak ada orang memutilasi tangannya karena kelemahan. Tapi ketika tangan itu misalnya kena borok atau kena kudis, menjadi busuk, maka dia harus disakiti, dikorek. Ada saat memang dia harus disakiti untuk dipulihkan. Maka sama, di dalam realitas gereja ada yang busuk karena kegagalan atau hidup dalam dosa. Kita memang menegur, kita memang mengkoreksi dan itu menyakitkan. Tapi dengan satu kerinduan untuk menjadi satu tubuh. Tapi dalam kelemahan, masing-masing punya karakter yang berbeda, masing-masing punya kelemahan yang berbeda. Ada yang lemah di dalam caranya, ada yang lemah di dalam penyampaiannya, ada yang lemah di dalam cara pikirnya dan segala macamnya. Maka mari kita saling meneguhkan, bukan berbantah-bantahan. Ini peringatannya, karena apa? Jangan kamu akan mendapatkan penghukuman, sebab sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Tuhan terlalu serius memberi peringatan kepada gerejanya. Ini yang diberikan Tuhan. Sekali lagi, ini menjadi peringatan buat kita karena seringkali, saudara, seringkali kita melihat pelayanan hanya sebagai rasa syukur. Orang bilang kan ya, oke, orang sudah jadi Kristen, sudah selamat karena anugerah, satu kali untuk selama-lamanya, sudah. Lalu di mana posisi perbuatan baik? Di mana posisi pelayanan? Karena sudah selamat, bukan karena perbuatan baik. Jadi perbuatan baik, pelayanan itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan.
Yes, itu benar, itu tidak salah. Tapi, harus bold tapinya, tidak berhenti melayani hanya di dalam kesadaran sebagai rasa syukur. Oke, saya sudah layani. Ya kalau ditolak enggak apa-apa, kan hanya sebagai rasa syukur. Saya bisa melayani lagi di sini. Nah, itu yang membuat orang dia tahu dia harus melayani, and yet lompat-lompat. Jadi kutu lompat dia, sebentar di sini, sebentar di sana, sebentar di sini. Karena dia hanya melayani karena satu kesadaran sebagai ucapan syukur. Baik, and yet tidak tuntas. Tapi yang kedua yang Tuhan mau sebagai dasar kita melayani, bahwa pelayanan sebagai rasa ucapan syukur, dan yang kedua kita harus melihat pelayanan sebagai kesadaran, sebagai sikap hati di dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua. Ini prinsipnya. Jadi kita tahu kita melayani dalam kesadaran akan kedatangan Kristus yang kedua. Entah terjadi salah paham, entah terjadi bentur, entah terjadi penganiayaan. Saya tidak bersikap dari reaksi saya karena diri saya, tapi saya harus bergumul apa yang Tuhan mau. Maka di situ ada kerelaan, di situ ada kerinduan untuk memberi diri, di situ ada ketersalingan, dan di situ ada pengampunan. Sehingga kita tidak menjadi kerdil, sehingga kita tidak jatuh kepada yang kedua tadi, sudah bersiap tapi api padam, atau yang lebih parah lagi, kita tidak menjadi orang-orang yang kecewa dan tinggalkan gereja. Ini kan yang terjadi dalam gereja karena orang kehilangan kesadaran akan kedatangan Kristus di dalam murkanya. Itu sebab saudara sekalian, di dalam cara yang tidak benar, di dalam kehilangan kesadaran akan penghakiman Allah, kita menjadi orang yang melayani, and yet bersungut-sungut. Kita menjadi orang yang melayani, and yet saling bentur karena ego yang kita puaskan. Tetapi penutup dalam renungan hari ini, Advent ketiga hari ini, melalui kitab Roma kita boleh belajar melihat perjalanan proses panjang umat perjanjian lama menantikan kedatangan yang pertama itu. Ribuan tahun digenapi, diwakili melalui penantian Simeon dan Hana. Apa yang mereka lakukan? Sampai hari tua bersikap dengan sikap hidup yang benar, beriman dengan kesadaran penantian dengan sukacita, sehingga cara hidup mereka menantikan kelahiran sang anak domba Allah di Bethlehem itu, sampai akhirnya mereka melihat sang anak domba datang ke bait Allah itu. Di hari tua mereka menjadi saksi. Di mana orang tua bisa ngomong orang dengar. Kenapa orang perlu dengar dia? Karena something. Tapi kalau orang ini tidak pernah menjadi orang yang benar, tidak ada yang mau dengar. Apalagi di bait Allah, yang perlu didengar itu ya para imam, para ahli Taurat dan segala macam. Tapi hari itu ketika dia melihat bayi itu, dia yang mendeklarasikan. Karena apa? Cara hidup di dalam kesadaran penantian itu menjadi penting, membuat kualitas hidup kita menjadi orang yang layak dan harus didengar oleh dunia. Tapi kalau kita sendiri cara hidupnya tidak beres, apa alasan dunia dengar kita? Kalau cara kerja kita tidak beres, apa alasan dunia mendengar kita? Kalau cara kerja dan cara kehidupan rumah tangga kita nggak beres, apa alasan pelayanan kita? Maka ini menjadi pertanyaan yang serius untuk kita hidupi, untuk kita terima. Menjadi undangan yang sekarang diberikan kepada kita, saudara sekalian. Satu panggilan yang begitu besar diberikan kepada kita saat ini. Di dalam keselamatan yang telah engkau dan saya terima, kita menantikan kedatangan yang kedua. Kita dipanggil untuk apa? Berjaga-jaga untuk menjadi saksi Allah di tengah dunia. Di dalam panggilan ini, sekarang yang kita mau terima ini, yang kita hidupi ini, apa yang membuat kita bertahan? Apa yang membuat kita tidak menjadi kompromi dan jatuh dalam dosa? Dengan berpegang kepada janji Allah dan firman Allah. Mengapa kita menjadi terlalu gampang jatuh? Karena ego. Tapi sekarang firman Tuhan mengundang kita selagi seperti kata Yakobus, berjaga-jagalah. Dengan apa engkau mampu berjaga-jaga? Tuhan sudah menyediakan means of grace atas kita. Tuhan menyediakan alat anugerah kepada kita sehingga kita bertumbuh di dalam apa? Firman, doa, persekutuan sebagai gereja Tuhan di dalam sakramen. Ini kan yang kita bahas dalam Kisah Para Rasul, dan ini pula yang menjadi undangan yang diterima, yang kita terima sekarang untuk kita hidupi, untuk kesadaran berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Engkau jadi jauh dari firman, engkau jauh dari kehidupan doa, engkau jauh dari persekutuan yang ada ketersalingan dan saling pengampunan di dalam menjalankan kesatuan kita sebagai gereja, di dalam menjalankan sakramen kita. Maka kita gagal kalau kita gak menghidupi itu.
maka bertekunlah di dalamnya, kata Alkitab, maka engkau akan mendapatkan kekuatan dan sukacita sambil menyongsong menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Ini pengharapan buat kita, ini undangan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang diundang Tuhan untuk kita mau hidupi. Maka datanglah, terimalah undangan Tuhan. Pengharapan yang bukan bersandar kepada usahamu atau kekuatanmu, kepada pengharapan kosong dunia, melainkan dari Allah yang memberi shalom kepada kita untuk menjadi shalom bagi dunia. Justru dari berita Natal 2000 tahun lalu sampai kepada penantian akan kedatangannya yang kedua, ada kemuliaan yang dihidangkan Tuhan kepada engkau dan saya. Tadi liturgis membacakan kan ya, bahwa Tuhan yang akan memuliakan kita. Tuhan yang memuliakan kepada kita di dalam bacaan bertanggapan kita tadi. Maka kemuliaan itu dihidangkan bagi kita untuk kita nikmati. Kenapa engkau lari? Kenapa engkau tidak berjaga? Dan sekaligus ada undangan untuk hidup kita di dalam kesadaran, undangan keseriusan untuk hidup dalam kekudusan, berjaga-jaga seperti seorang prajurit yang menjaga di dalam menara jaga. Kita tahu anugerah telah memenuhi kita dan kita tahu penghakiman Allah akan tiba. Maka bagaimana kita hidup, bagaimana kita bersikap? Tidak mungkin sembarangan. Saudara kasih analogi ya, saya lupa analogi ini diberikan oleh seorang teolog. Ketika seorang prajurit mendengarkan trompet kemenangan, ini lagi perang nih, tapi kita sudah menang, sudah menang, sukacita kan ya. Tapi adakah prajurit yang sedang perang sudah terima menang, lalu dia dansa-dansa di situ? Ya ditembak musuh mati konyol, walaupun sudah menang, and yet tetap kesadaran berjaga, karena di dalam sukacitanya itu dia waspada. Nah ini kesadaran itu, kita memang sedang berperang. Ya, tapi kita sudah menang. Dua-duanya tension yang tidak boleh lupa. Oh sudah menang, bersantai, itu konyol. Tapi di dalam kemenangan itulah kita sadar kita berjaga, menjadi prajurit-prajuritnya, menjadi laskarnya Tuhan di tengah-tengah dunia. Anugerah itu bukan suatu hal yang dapat dipermainkan, penghakiman itu bukan suatu hal yang dapat dihindari. Inilah undangan Tuhan melalui kitab Roma tadi di dalam berita Natal itu. Kamu juga sekarang telah menerimanya. Saya bacakan sekali lagi ya, dari ayat yang ke-7. Kepada kamu sekalian, ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka yang telah menerima undangan itu. Kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, kepada kamu sekarang yang tinggal di Sunter, di tempat ini. Kepada kamu sekalian yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan? Kamu telah menerima undangan itu. Engkau telah dipanggil untuk dikasihi dan dikuduskan, dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Karena itu teguhlah hatimu, layanilah Tuhan seumur hidupmu dengan kesadaran itu tadi. Apa yang dikatakan? Bahwa engkau menerima penyertaan Tuhan, bahwa engkau akan menerima damai sejahtera yang dari Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, ini janjimu, tapi sekaligus menjadi panggilanmu. Tuhan, ajar kami untuk sekali lagi mengerti arti hidup kami di dalam kesadaran berjaga-jaga. Beri kami hati yang membangun kesadaran pengertian yang seperti ini, sehingga kami tidak menjadi sembarangan, sehingga kami boleh menyadari betapa seriusnya kekudusan murka Allah, sehingga kami tidak menjadi bersantai, bahwa kami pun akan dihakimi oleh Allah. Karena itu ajar kami berjaga-jaga dan bersiap-siap, bahwa kami tahu dunia akan dihakimi oleh Allah, dan kami tidak bisa berdiam menyaksikan orang-orang akan binasa dalam dosa. Karena itu berkatilah kami untuk menjadi saksi bagi dunia, melalui integritas kehidupan rumah tangga kami, integritas kehidupan keluarga kami, integritas kehidupan pekerjaan kami, integritas kami dalam seluruh hidup kami. Di dalam kami menikmati dunianya Bapa, di dalam ada kesenangan kami, ada pekerjaan kami, semuanya kami pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga kami menjadi orang-orang yang terus berlomba-lomba menghidupi kasih karunia Allah, menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia. Jangan biarkan kami menjadi batu sandungan, jangan biarkan kami seperti 5 gadis bodoh yang seperti berjaga and yet tertidur dan tenggelam. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang padam dan akhirnya hidup sama dengan dunia. Tapi bukalah mata kami Tuhan, sadarkan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup menjadi saksi-Mu, dan hidup untuk kemuliaan-Mu.
Dengar doa kami, sehingga kami boleh menyaksikan dan menyongsong berita Natal yang akan segera tiba, menjadi dasar sukacita kami untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Tidak lagi menjadi teror atas kami, tapi menjadi kekuatan dan sukacita, menyaksikan, menantikan kegenapan dari keselamatan, bertemu muka dengan Kristus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.